Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah investasi Ponzi yang bernama Xiaomi, yang mencatut nama telepon Xiaomi ya, ponsel Xiaomi. Setelah mendaftar, kita di komisi hadiah Rp6.000 saja ya. Seperti ini, dengan deposit paling terendah adalah 79.000 dengan total keuntungan 3 juta lebih selama 50 hari ya. Dan kita juga disuruh mencari member lain atau referral lain seperti ini dengan komisi 30% ya, membuktikan bahwa ini bukan investasi resmi ya, tetapi ini adalah investasi bodong, skema Ponzi. Kenali skema Ponzi yang sering digunakan pada investasi bodong. Skema Ponzi merupakan salah satu yang kerap dilakukan pada investasi bodong. Apa itu Ponzi dan ciri-cirinya? Investasi bodong adalah bentuk investasi ilegal yang bertujuan menipu calon investor dengan janji keuntungan besar tanpa risiko yang jelas. Dengan iming-iming keuntungan yang besar, calon investor biasanya akan tergiur dan langsung berinvestasi, padahal uang mereka tidak akan kembali. Salah satu cara penipu untuk mendapatkan uang dari investor adalah dengan melalui skema Ponzi. Skema ini adalah bentuk investasi penipuan di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama berasal dari uang yang disetor oleh investor baru, bukan dari hasil investasi yang sah. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, seorang penipu asal Italia yang melakukan penipuan besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Dalam skema ini, penyelenggara menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, seringkali tanpa resiko. Namun karena tidak ada aktivitas bisnis atau investasi nyata yang menghasilkan keuntungan, skema ini bergantung sepenuhnya pada masuknya investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Skema ini akhirnya akan scam atau runtuh ketika jumlah investor baru tidak cukup untuk membayar investor lama, menyebabkan kerugian besar bagi sebagian besar peserta yang mengikuti itu, kecuali mereka yang sudah menarik uang di tahap awal. Ciri-ciri skema Ponzi. 1. Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Salah satu tanda utama skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dalam waktu cepat tanpa risiko. Misalnya, seorang dijanjikan keuntungan 20-30% per bulan tanpa penjelasan jelas bagaimana keuntungan itu dihasilkan. 2. Tidak ada produk atau investasi nyata. Dalam skema investasi yang sah, dana investor digunakan untuk membeli aset atau mengembangkan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Namun dalam skema Ponzi, tidak ada investasi nyata. Uang hanya diputar dari investor baru ke investor lama. 3. Struktur perekrutan mirip multi-level marketing atau MLM tanpa produk jelas. Beberapa skema Ponzi beroperasi mirip dengan MLM, di mana peserta diminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan komisi. Bedanya, dalam skema Ponzi fokusnya lebih pada perekrutan anggota baru ketimbang menjual produk atau jasa nyata. 4. Pembayaran kepada investor lama menggunakan uang investor baru. Karena tidak ada sumber keuntungan yang sah, pembayaran kepada investor lama dilakukan dari uang yang disetor oleh investor baru. Jika aliran investor baru berhenti, skema akan scam. 5. Kurangnya transparansi dalam mekanisme investasi. Pelaku skema Ponzi seringkali tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana uang investor digunakan atau bagaimana keuntungan dihasilkan. Jika ada laporan keuangan, seringkali palsu atau dimanipulasi. 6. Kesulitan dalam penarikan uang. Awalnya investor mungkin bisa menarik keuntungan mereka untuk membangun kepercayaan, namun seiring berjalannya waktu, pencairan uang akan semakin sulit dengan alasan teknik, peraturan baru atau syarat yang berubah-ubah. 7. Ketiadaan regulasi resmi. Investasi yang sah diawasi, terdaftar dan diawasi oleh badan regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Skema Ponzi seringkali beroperasi tanpa izin atau menggunakan lisensi yang meragukan atau palsu. 8. Lonjakan investor di awal. Pada tahap awal, banyak orang tertarik karena melihat ada orang lain yang mendapatkan keuntungan besar. Namun, setelah tidak ada lagi investor baru yang masuk, skema akan ambruk
atau scam dan mayoritas peserta akan mengalami kerugian. 9. Keterlibatan tokoh terkenal. Untuk menarik lebih banyak anggota, pelaku skema Ponzi mungkin membayar tokoh masyarakat, public figure, atau orang berpengaruh lainnya untuk mendukung bisnis mereka, seringkali disebut sebagai endorser. 10. Janji profit agar tidak mengundurkan diri. Pemilik Ponzi skema Ponzi selalu mencoba mencegah anggota agar tidak keluar. Saat anggota ingin berhenti, mereka seringkali menjanjikan profit yang lebih tinggi untuk mempertahankan mereka. Itulah ciri-ciri skema Ponzi yang harus kamu ketahui agar kamu tidak tertipu oleh investasi bodong yang sangat meresahkan masyarakat, yang masyarakat investasinya mau untung malah menjadi buntung. Maka dari itu saya sarankan tinggalkanlah Ponzi ini. Ponzi yang bernama Xiaomi ini adalah investasi bodong yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK, yang scam bisa kapan saja membuat keuangan kamu rugi.